Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai sudut-sudut yang saling berpenyiku. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai hubungan antar sudut, yaitu yang pertama adalah sudut-sudut yang saling berbal lurus, kemudian sudut-sudut yang saling berpenyiku, dan yang ketiga adalah sudut-sudut yang saling bertolak belakang. Nah, di video kali ini kita akan membahas poin nomor 2, yaitu sudut-sudut yang saling berpenyiku. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Materi untuk sudut saling berpenyiku atau nama lainnya adalah berkomplement. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami tentang sudut-sudut yang saling berpenyiku atau nama lainnya adalah berkomplement. Dan yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut-sudut yang saling berpenyiku. Nah, kita masuk ke materi mengenai apa itu sudut yang saling berpenyiku. Sudut saling berpenyiku itu adalah keadaan di mana dua buah sudut atau lebih itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, dari gambar tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa sudut RGS, ini ya RGS, RGS, ini sudutnya. Ini adalah penyiku dari sudut SGP, bisa dipahami ya, RGS adalah penyiku dari sudut SGP, atau bisa juga dinyatakan sudut SGP itu adalah penyiku dari sudut RGS. Nah, jumlah sudut berpenyiku itu adalah 90 derajat. Maka dari gambar ini kita bisa menyatakan bahwa sudut SGP kalau kita jumlah dengan sudut RGS ini totalnya adalah 90 derajat, atau juga bisa dinyatakan seperti ini. Jadi X derajat ditambah Y derajat itu sama dengan 90 derajat. Supaya kita lebih memahami lagi, kita langsung saja simak ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, pada gambar di bawah ini merupakan sudut-sudut yang berpenyiku. Diketahui sudut SPR itu adalah 8X, ini ya 8X, kemudian RPG-nya adalah 10X. Soalnya tentukan nilai X, kemudian besar sudut SPR dan besar sudut RPG. Nah, jawab, kita cari dulu nilai X-nya. Itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Jadi, kita kan tahu bahwa ini saling berpenyiku. Jadi, sudut SPR itu ditambah dengan sudut RPG, itu adalah totalnya adalah 90 derajat. Nah, ya udah, SPR-nya adalah 8X, RPG-nya adalah 10X. Jadi 8X ditambah 10X karena sejenis bisa dijumlah ya. Sehingga diperoleh 18X sama dengan 90. Kemudian kiri bagi 18, kanan bagi 18, 90 bagi 18, sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 5. Jadi 90 bagi 18 itu diperoleh 5 ya. Nah, kemudian kita dapat tentukan sudut SPR-nya. SPR tadi kan 8X. 8X itu artinya 8 kali X. Ya udah, X-nya 5, berarti 8 kali 5 diperoleh sudut SPR-nya adalah 40 derajat. Begitu juga dengan sudut RPG, itu adalah 10X, berarti 10 kali X, X-nya 5, 10 kali 5, sehingga diperoleh sudut RPG-nya adalah 50 derajat. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, pada gambar di bawah ini merupakan sudut-sudut berpenyiku. Diketahui besar sudut CBA itu adalah 90 derajat, ini ya CBA. Jadi totalnya ini adalah 90 derajat. Kemudian CBD itu adalah 2X, kemudian DBE adalah X plus 22, kemudian sudut EBA itu adalah X. Nah, soalnya tentukan nilai X, kemudian besar sudut CBD, besar sudut DBE, dan besar sudut EBA. Nah, jawab, langkah yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita cari dulu nilai X-nya. Jadi berdasarkan gambar tersebut, kita tahu bahwa sudut CBD kalau kita jumlahkan dengan sudut DBE kemudian dijumlah dengan sudut EBA itu totalnya adalah 90 derajat. Jadi CBD nya ini adalah 2X,
kemudian DBE-nya adalah X plus 22, EBA-nya adalah X. Kemudian kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Ingat ya, yang dijumlahkan adalah suku-suku yang sejenis. Jadi yang 2X, X, dan X. Jadi 2X tambah X, 2X tambah 1X itu kan 3X, 3X tambah X kan sehingga diperoleh 4X. Jadi 4X plus 22. Ingat ya, 4X ditambah 22 itu nggak bisa dijumlah karena tidak sejenis. Kemudian 4X tambah 22 sama dengan 90, sehingga yang angka yang 22 ini kita pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. 90 dikurangi 22 diperoleh 4X sama dengan 68, kemudian kiri bagi 4, kanan bagi 4, sehingga diperoleh nilai X nya adalah 17. Bisa dipahami ya. Setelah kita mengetahui nilai X nya itu sama dengan 17, baru kita bisa mencari besar sudut CBD, DBE, dan EBA. Ya udah, tinggal kita substitusikan saja. Jadi CBD nya itu adalah 2X, 2 kali X, X nya 17 berarti 2 kali 17, sehingga diperoleh besar sudut CBD adalah 34 derajat. Kemudian untuk besar sudut DBE, X plus 22 ya, X nya 17 tambah 22 diperoleh adalah 39 derajat. Begitu juga dengan sudut EBA itu sama dengan X saja, ya udah, sudut EBA berarti adalah 17 derajat. Bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.